Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'amal Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka salamata sadr ونعوذ بك من سوء الصدر ونعوذ بك من أن نرد إلى الآخر العمر. اللهم أفرغ علينا الصبر، اللهم يا صبور يا صبور أفرغ علينا الصبر واجعلنا من المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwah fillah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berkumpul kembali, berijtima. Seperti biasa kita ceng dulu sorenya kajian saya, ntar malam kajian Buya Zulhasfi ya. Atau terserah Buya mau sekarang Buya. Baik. Nah, ini ada request tanya jawab dulu. Ya benar. Siapa yang mau nanya nih? Donald Trump. Ya, tafadhol, udah Donald Trump. Namanya Emrik banget ya. 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 Mikrofon bas wahid wala isnin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama jasad Donald William Al-Qadani. Al-Qadani dikasih hadiah sama Buya untuk dijazahkan Al-Maksura. Terima kasih Buya. Dan nama ruh atau nama Sultan Mubarak Abidin, keberkahan seorang hamba yang berjalan di dalam agamanya, agama Islam. Terjemah langsung dari Maulana Abadi. Masya Allah. Ya, beliau Oke. Buya, Profesi apa? Profesi pedagang, bisnis, wira swasta. wira swasta. Oh, bukan PNS. Bukan PNS, mantan PNS. Oh, mantan PNS. Mantan PNS, alhamdulillah sudah mencicipi PNS 3 tahun ya. 93 sampai 96. Talak 3 langsung. Kalau enggak langsung. Ya, kira-kira begitu. Oke. Pertanyaannya? Ya, ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, aneh selaku murid dari Buya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih mampu menahan diri. Wah, kenapa? Ya. Sebenarnya dari kemarin karena angin ini semakin kencang, Iya. semakin banyak yang menggoyang dan bergoyang di luar tentang ilmu yang mereka sendiri tidak mengerti dan tidak paham. Menurut analisa aneh ya, hipotesa Ada orang. Toh saya juga lama ngaji tasawuf. Saya sudah dengerin syarah hikam guru saya Buya Nu'man Bashir dari umur 10 tahun. Saya hadir di majelis hikam beliau. Jadi kalau ngaji hikam dari umur 10 tahun, maka ana mundu sigari kuntu syaziliyatnya. Dari kecil saya sudah syazili dengerin hikam. Ya. Dari kecil sudah syazili. Kemudian karena tarekat syaziliyah tidak ramai di sana, yang ramai itu Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah, dan Syatariyah, maka saya ngambil 3 tarekat itu aja. Baru sampai ketemu masyayikh dari Arab, masyayikh dari Jawa, masyayikh dari pulau-pulau ini, baru kemudian saya mengambil sanad tarekat Syaziliyah dari mereka. Maksudnya apa? Bahwa di dalam kitab ada persoalan nama. Gitu. Dan di situ namanya bukan satu. Bi asma, dengan nama-nama. Ini makna kedua dari teks la ya'lamuha illallah. Yang pertama, tidak mengetahui kecuali hanya
Allah. Yang kedua maknanya, la ya'lamuha illallah. Orang Arab itu biasanya kalau uslub begini, ini bisa diterjemahkan saking banyaknya, hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Karena depannya pakai jamak asma, nama-nama yang hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Begitu. Maka saya dikabarin Datuk nih, Terangkayo, Bang Edo, gurunya, mursyidnya Syekh Hisham Kabbani, hafizahullah, mursyid Naqsyabandi, yang sangat kita ta'zimi juga, guru beliau Syekh Nazim, ya. Itu mengabarkan bahwa satu orang itu bisa punya lebih dari satu nama, benar nggak? Berapa nama kata beliau? Bisa 7. Tuh kabar dari antum. Anda belum dengar sih videonya. Cuma kita ngelihat musajalah video beliau bertemu di alam mimpi dengan satu ruh suci dan memberi nama beliau dengan nama Samir Zainal Abidin atau apa gitu. Lalu beliau sampaikan kepada Syekh Nazim. Waktu itu Syekh Nazim sudah sangat sepuh, ya. Dan Syekh Nazim mengatakan, nah ini kalam hampir semua mursyid mengatakan ini di akhir hayatnya atau ketika dia sampai kepada makom yang pas. Apa kata beliau? Tariqat saya bukan Naqsyabandi, bukan Haqqani, tariqat saya Muhammadi. Apa maksud tariqat Muhammadi? Tariqat Muhammadi itu rohaninya connect langsung dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai terhijab dengan kata-kata nama-nama tadi, Naqsyabandi, Haqqani, Khalidi, kayak gitu, jangan sampai jadi hijab. Ini beliau sendiri yang ngomong. Jadi istilah Muhammadi bukan saya ngomong. Ya, di kitab ini juga ada bahwa ada mursyid-mursyid Imam Sya'rani yang makomnya makom Muhammadi, dia waris Muhammadi. Beliau menyebutkan Ibrahim Al-Khawwas itu makomnya Al-Muhammadi, contohnya. Baik. Jadi kalau ada orang bilang itu nggak ada, ya kita nggak usah marah juga. Emang dia nggak ketemu gimana? Ya toh? Kita yang tahu nggak usah marah-marah. Kita yang tahu bahwa ada loh persoalan itu. Terus saya membaca Rasail Ibn Sab'in, dan beliau berkalam kepada waladnya dan menyebutkan Allah samaka ya waladi, Allah menamakan wahai waladku, wahai anakku, dengan nama ini. Jadi namanya itu nama-nama yang disebut ismul walayah atau ismul ubudiyah, nama abad. Abad saya lupa itu Abdul Haq atau apa. Ya, nanti kita cek lagi video yang lama itu ada, ya. Abdul Haq. Jangan kau lupa dengan nama itu, kira-kira gitu yang saya ingat. Ya, Ibn Sab'in. Dan Imam Ibn Arabi menyebutkan bahwa setiap hamba itu ada koneksi dengan Allah dengan nama-nama Asmaul Husna. Maka kadang-kadang dia menama Abdul Karim, kadang-kadang dia Abdul Rahman, Abdul Rahim. Itu cara ittisal billah, cara usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama kita banyak, maka kita ini bisa sebenarnya punya nama banyak sekali. Antum lagi sakit atau lagi susah, doanya memanggil Allah pakai apa? Ya Ghani, gitu ya. Maka antum jadi Abdul Ghani. Disakiti orang, antum disakiti orang nih, balas nyakiti nggak? Malah berbuat baik, itu namanya Karim, Abdul Karim. Bisa nggak Abdul Karim? Ya. Jadi kalau ada orang tidak dapat ini, wajar. Saya aja dapatnya lama dan nggak tanggung-tanggung. Alhamdulillah saya memegang beberapa ijazah thariqah dan saya nggak menemukan bertahun-tahun. Wajar dia nggak dapat karena dia belajar thariqah, kita nggak tahu sama siapa. Mungkin tabarukan doang atau baca sendiri, tidak mulazamah syekh. Kita kan nggak tahu siapa aja, kan saya nggak ngerti siapa aja. Kan saya nggak main Facebook, kan itu antum share di Facebook ya. Ya. Di YouTube. Nah, di YouTube sesekali, tapi saya nggak tahu ada emang. Ya. Itu urusan mereka lah, ya. Jadi teman-teman, bagi yang tidak tahu lalu ingkar, benarlah kata Imam Ghazali, orang yang tidak mengerti maka banyak ingkarnya. Jangan antum bilang orang jahil, itu kasar sekali, ya. Bahasanya di situ apa? Orang yang tidak mengerti. Imam Ghazali nulis dalam rasailnya itu kalimat seperti itu. Jadi ciri-ciri orang ingkar, apalagi kemudian seorang ulama, pantas nggak dia menyampaikan sesuatu yang belum pasti? Ya, dalam ilmu hadis itu ada ruwiyah. Dalam ilmu fikih qila. Kalau diterjemah apa Sidi Musa? Ruwiyah itu apa? Katanya gitu ya.
Diriwayatkan katanya. Dulu Syekhna Ali Mustafa Yaqub menerjemahkan ruwayat itu katanya. Katanya qila, ruwiyah itu bisa diartikan katanya juga. Seorang alim sepantasnya tidak mengindahkan kalam-kalam sebegini sampai dia tabayun. Udah kita kasih nih kitabnya, dia nggak sepakat, nggak ada masalah. Kita kan nggak ada hak memaksakan orang untuk mempercayai apa yang kita percayai. Dan saya akan sampaikan teman-teman, antum punya hak untuk tidak percaya dengan kajian Ma'rifatul Ruh. Nggak ada paksaan. Antum nggak percaya dengan isim ruh, nggak ada masalah. Kita paksa nggak? Nggak ada. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah benar? Gimana sih pertanyaan tadi? Nama ruh itu bayar, kalau banyak bayar gimana? Banyak bayaran. Oh, namanya panjang. Antum semua udah punya nama ruh? Sudah namanya ruh, dokter? Sudah? Kapan Anda minta duit? Nggak ada. Nggak pernah. Wallahi. Antum sumpah? Nggak pernah? Oke. Nih clear. Tidak ada satupun di sini yang dimintai tarif nama ruh. Maka sebaiknya orang alim, apalagi pemegang sanad katanya begitu, ya, sebaiknya tabayunnya yang sahih. Saya baru dapat info lagi barusan waktu di mobil. Emang pernah ini ya, diminta tabayun, diundang, terus Ar-Razi tidak datang ketika diminta tabayun. Begitu, Buya Asfi, begitu. Paling yang ditelepon antum, emang ada undangan untuk aneh? Ada nggak undangan buat aneh? Mereka mau tabayun. Nah, ribat silakan. Kalau khusus tuh mereka buka pintu ribat. Ayo, hari Selasa. Jangan kalian yang atur time aneh. Ya, kosongnya hari Selasa aja. Silakan datang hari Selasa. Mau nanya tentang apa aja? Kalau antum kan nggak mungkin nanya lah ya, mungkin konfirmasi. Ya, orang alim kan nggak mungkin nanya mana kan? Ya konfirmasi, ayo kita jawab. Saya jawab yang saya tahu tentunya, yang nggak tahu ya saya nggak mungkin jawab dong. Ya. Ada yang ini, atau jangan-jangan antum malah dimintain oleh orang lain yang bukan bagian dari majelis. Hah? Ada yang dimintain nggak? Oleh orang bukan majelis. Dokter pernah diminta oleh orang di luar majelis? Kali. Siapa? Ada yang diminta? Tapi di atas namakan majelis guru saya Al-Badr. Siapa tahu? Saya kasih tahu kepada antum, ribat ini sudah ada sebelum Al-Badr ada. Ya. Majelis ini sudah dikhidmatkan untuk ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Dan kami merasa sangat senang. Ini kajian kitab semua, antum kan baca kitab lah yang muazzam 70% kan. Dan kita merasa di-upgrade dengan ketemu Maulana Abati. Ujian saya berat. Ujian saya adalah ketemu orang yang tidak pernah menzohirkan kesolehan di depan saya. Tapi kalau ngomong tentang Allah, itu merinding terus saya kalau boleh ngomong tentang Allah. Ini bukan orang biasa ini. Ya. Akhirnya saya tanyalah. Dulu manggilnya Syekh. Sebenarnya Malamatiyah versi antum itu apa? Kalau Malamatiyah di kitab kan, di kitab Awarif, ini kan ada kitab Awarif, ini mana kitabnya? Di sini ada bab Malamatiyah, benar? Ada satu fasal tentang Malamatiyah. Ini kalau kurang yakin kita buka lagi di kitabnya ya. Gimana? Datuk Dodo? Buka semua ya. Buka semua. Tolong dibukain Sidi Musa. Malamatiyah. Jadi di kitab di kitab Awariful Ma'arif, penulisnya Abu Hafs As-Surawardi, beliau murid langsung dari Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani. Murid langsung. Tapi beliau mengembangkan thariqah yang berkhalwat, yang kemudian dikenal dengan Suhrawardiyah. Padahal itu bagian dari thariqah Qadiriyah juga. Dan beliau juga memadukan dengan pamannya. Pamannya ini juga murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Namanya Abu Najib As-Suhrawardi. Dan semua mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suhrawardi itu Asy'ari. Dan dia bermazhab Syafi'i, muhaddis. Syekh Abdul Qadir Jilani dia Hanbali Syafi'i, dua mazhab. Ya. Dan biasanya Hanbali itu gak Asy'ari ya. Dia jalur lain. Baik. Di sini ada.
Kalau yang kita sering sebutkan malamatiyah itu ma la yudminu syarran wala yuzhiru khairan. Kita cek emang ada nggak kitabnya. Qala ba'duhum al-malamati huwa alladhi la yuzhir khairan wala yudmir syarran. Mirip ya? Sama kan? Emang orang UI ngerti ya? Ya maaf ya, ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Ya. Al-malamati, orang malamatiyah itu orang loh, orang. Bukan torikoh, orang. Allazi la yuzhiru khairan, yang tidak menzahirkan kesolehan, kebaikan, ketaatan. Wala yudmiru syarran, tapi tidak pernah mendomirkan, menyimpan, memasukkan dalam hatinya syarran, keburukan-keburukan. Ini kan umum sekali nih, ya. Umum banget kan? Sangat-sangat umum. Halaman 48 bab ke-8 kitab Awariful Ma'arif. Ini kalau cetakan Al-Kutub, cetakan yang lain beda lagi. Silakan cari babnya, Al-Bab Ats-Tsamin fi Dzikril Malamati wa Syarhu atau wa Syarhi Hali. Apa kata beliau tadi? Malla yuzhiru khairan wa la yudmiru syarran. Nah, ini versi beliau. Saya mau tanya, yang tidak menzahirkan kesolehan, tidak menunjukkan ketaatan atau kebaikan khairan, tapi tidak menyimpan juga keburukan. Kalau mengikuti hadis Nabi, hadis Imam Bukhari, Nabi bersyair dengan syair Labid. Apa kata Labid? Ala ma khalallahu batil. Ala ma khalallahu batila atau batil ya? Batila. Itu bukan ngetes loh ya. Ya, kan khala ya. Ketahuilah selain Allah pasti batil. Batil itu sama dengan syar. Inilah cara mentarif malamati secara sahih. Beliau sudah kasih clue-nya di sini. Ini tarif definisi pada zaman ini. Kita boleh mendefinisikan ulang. Karena tugas para ilmuwan itu mendefinisikan apa yang dulu mungkin baru itu definisinya, sekarang kita tambahkan versi zaman ini. Bukan berarti definisi dulu nggak sempurna, tapi definisi tahun-tahun dulu itu mungkin tidak dapat dipahami oleh orang sekarang. Maka kita perlu meredefinisikan ulang, mentarif kembali. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Batil itu buruk, bukan? Maka al-malamati, yang tidak pernah menyimpan dalam hatinya kecuali nama, sifat, fi'il, dan ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Ma'rifat asma, ma'rifat af'al, ma'rifat sifat, ma'rifat zat. Hanya itu yang ada di kolbunya. Ma'rifatun Nabi SAW. Jadi antum colek dia, yang keluar kalam itu. Ini yang lucu, habis kita undang beliau makan kebuli di rumah saya. Itu beliau ngelihat ada orang jual lukisan ini, Nyi Roro Kidul ya. Dibeli, ditaruh di kafe. Beliau lagi habis buka kafe kan, Torikot Cafe. Ditaruhlah di tempat kasirnya. Saya tanya, Syekh, Maulana, kok ditaruh di depan? Gak khawatir? Ya, biarin orang. Apakah dia datang ke sini dengan sirnya yang ada Allah, atau dengan noda-noda di kolbunya suuzon? Jadi suatu kali Imam Sya'rani itu memandang orang berdua jalan cowok cewek. Di hatinya bilang, orang berzina nih, gitu. Selingkuh nih. Ditegur sama gurunya. Yang zina itu otakmu. Siapa tahu dia sudah nikah, tapi siri misalnya gitu, atau kamu nggak tahu. Kenapa suuzon kepada orang? Nah, ini kalamnya. Jadi kita ini karena noda dalam kacamata kita nih jorok. Kita memandang dengan kacamata jorok itu. Antum ngeliat PNS kebayang korupsi aja kan, padahal belum tentu semua PNS korupsi kan. Banyak juga yang soleh-soleh kok ya. Antum ngeliat polisi kayaknya kebayang jahat terus. Ternyata ketemu waktu lagi khuruj, itu polisi khuruj cuma tabligh. Soleh-soleh itu pagi-pagi udah zikir subhanallah subhanallah. Ya, sore-sore dia jaulah. Tahu jaulah nggak? Ya, nggak tahu ya. Ente khuruj dulu deh. Khuruj cuma tabligh dulu dah. Dan saya kaget dengan itu. Berubahlah pandangan kita sedikit demi sedikit. Karena lagi-lagi katanya kila dan kola, kila dan rawiyah ini memang bermasalah ya. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah,
Saya menghormati orang-orang yang barangkali antum laporkan namanya itu mengkritisi. Saya tetap hormat mereka, ta'zim ke mereka, karena dulu kita pernah berjuang bersama-sama di tempat yang berbeda untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak ada dendam, tidak sakit hati, karena saya tahu saya mengalami hal yang mereka alami sekarang. Bedanya, saya tidak main sosial media dan tidak kemudian meragukan itu sebelum saya cari, dan tidak share sebelum saya pastikan benar-benar. Ya, itu aja bedanya. Ya. Jadi teman-teman, tolong jangan ada yang terpancing. Ya, kalau antum terpancing, bedanya apa antum dengan mereka yang komentar sebelum pasti. Jangan emosi sama sekali, walaupun sakit rasanya ya. Sakitnya tuh di sini. Ini yang kemudian menampar saya ketika ada yang menyakiti kita. Kata Imam Sya'rani di halaman 473, wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alai, di antara nikmat Allah kepadaku ada musyakwi min mayyuzini ila Allah. Aku tidak pernah mengadukan orang yang menyakitiku kepada Allah. Ya. Jangan-jangan saya belum sampai di makom itu. Ya, jangan-jangan saya masih ngadu, tapi sampai sekarang sih belum ngadu, masih di nafas aja. Lagi nafas kepikiran ya, wajar. Ya? Tapi belum sampai turun doa baca hizib Nasr belum. Apalagi hizib Sakron belum. Saya ijazah itu kita punya semua. Tergoda sih mau baca. Wah, hizib Nasr. Kan gawat hizib Nasr. Gawat hizib Nasr. Masih dimain zikir nafas yang masih main. Tapi kekasih-kekasih Allah itu, mereka kalau sudah himmah, itu bisa terjadi meskipun belum berkalam. Ya. Tapi itu waktunya kapan, wallahu a'lam. Au ila nafsi, atau dia mengeluhkan ke dirinya sendiri. Dan belum disebutkan di sini. Au ila ikhwani. Saya tambahkan, au ila ikhwani. Aneh pernah ngeluhin ke antum nggak? Ini yang hampir tiap hari sama aneh. Aneh pernah ngeluhin nggak? Sidi Musa yang ngurusin ribat, Anda pernah ngeluhin bab ini ya? Bahwa ini saya sakit hati nih sama orang ini. Saya omongin nggak? Nggak ada. Saya lagi belajar dengan ilmunya Imam Sya'rani. Semoga saya bisa ngikutin jalan beliau walaupun tidak sempurna. Ya. Wa ana fa inna waliyana kullana ya. Semua urusan kita yang ngurus huwallah. Hanyalah Allah. Wa inna ma arda bidzalika al-adza fa illam yaqa' lir-ridha sabartu. Nah, ini beda ridha sama sabar. Aku berusaha, kata beliau, inna ma arda bidzalika al-adza, aku akan tetap ridha meskipun nama saya dicatut-catut, disebut-sebut ya. Ya, bahkan mungkin dulu orang yang pernah gabung dengan kita mungkin pernah kita bimbing zikirnya dan segala macam lah ya. Buya Asfi itu yang paling banyak bantu dia tuh ya. Mungkin juga nanti dicatut tuh nama Buya Asfi. Siap-siap Buya ya. Apa kata Imam Sya'rani? Arda bidzalikal adza. Saya mesti rela dengan semua sikap-sikap menyakitkan itu. Di zaman Imam Sya'rani belum ada sosial media. Berarti sekarang lebih dahsyat nggak? Kesempatan kita ngikutin beliau lebih besar. Ya. Fa illam yaqa' lir-ridha sabartu. Kalau aku nggak bisa ridho, aku sabar. Saya kalau belum bisa ridho mungkin sabar aja dulu ya. Lakin la yakhfa 'anna ar-ridha dzalika innama huwa min haitsu taqdir ilahi. Saya mau tanya mantum, ini takdir nggak? Takdir nggak? Takdir nggak kita buka ilmu tentang ma'rifatur ruh, lalu antum minta nama ruh, dan sebanyak itu udah berapa nama yang minta lewat Sidi Musa? Ada nggak satupun yang antum mintain Sidi Musa? Satu tarif aja, 100 perak aja ada nggak? Nggak ada. Lalu kita dituduh. Antum senyum aja ya. Da'hum fi khawdihim yal'abun. Ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Tughyan itu tughyan. Menurut saya itu tughyan. Apa arti tughyan? Apa terjemahan tughyan? Sikap, bukan sikap yang berlebihan. Tughyan beda dengan dolal. Togha kan, togha. Tughyan sikap berlebihan mereka. Ya'mahun.
Karena pasti ada aib yang disembunyikan. Mereka lemparkan itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ini berarti ada seseorang yang sedang mengembosi itu, yang dia menyembunyikan aib yang mungkin lebih besar daripada itu. Gelisah tiap hari pastinya. Maka antum, ini aneh kasih tahu, namam, orang-orang yang menyebarkan fitnah, setiap hari dia akan gelisah. Setiap hari akan dia gelisah. Jadi cukuplah itu siksaan Allah untuk mereka. Kita nggak usah minta lagi mereka disiksa. Kasihan antum. Punya Rahman Rahim nggak di kolbunya. Ya. Jadi kita santai-santai aja ya. Nanti akan ada yang nyidang saya. Yang berhak nyidang saya itu mahkamah, pengadilan. Ustadz nggak ada hak nyidang saya. Bawa-bawa nama Jatman. Lah kemarin saya habis ketua Jatman Magelang malah. Habib Fatah ya. Temenan kita biasa aja. Itu personal tapi bawa-bawa lembaga. Ya, dan saya tidak ada masalah dengan Jatman. Ya, saya tidak ada masalah dengan Habaib, Habib Lutfi misalnya, mursyid-mursyid. Nggak ada masalah. Karena saya juga orang Thariqah. Ya, jadi nggak ada masalah dengan mereka. Ya. Jadi teman-teman, sebagaimana kita meyakini apa saja yang baik, ada orang memuji, ada orang senang, itu takdir dari Allah. Maka ini juga takdir dari Allah. Saya sering menyebutkan takdir baik buruk itu persepsi hamba, tapi kalau dari Allah pasti semuanya baik. Ini dari Allah bukan? Pasti ada kebaikannya. Hah? Apakah saringan? Seperti yang tertulis dalam awal Hizb Bahar yang kita baca, وَإِذِ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ini ayat adalah inti sir daripada muqaddimah Hizb Bahar. وَإِذِ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Dan ingatlah ketika orang beriman, pakai alif lam, berarti imannya sudah oke. Sudah masuk ke kolbunya. Ya, udah kamaliyah. Tasdiknya sudah oke, udah pas, gak bisa digoyang-goyang. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman, ubtulia. Ubtulia kata guru saya dulu, yang dari Suriah, fi'il madhi, itu yadullu ala thubut. Menunjukkan akan selalu begitu. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman, akan selalu berlalu, sedang, dan terus. Itu namanya subut. Ubtulia, diuji. Diuji. Apa yang diuji? Nafsiyah. Karena ruh tidak bisa diuji lagi. Ruh sudah min amrillah. Gak ada lagi, hanya Allah langsung. Yang diuji itu nafsiyah kita. Kolbiyah kita diuji. Jadi nafsiyah yang menguasai kolb itu yang diuji. Tapi kolbu yang sudah disinari oleh ruh itu tidak akan diuji lagi. Udah tuh plong dia, rodiyah mardiyah sampai ke atas. Wazulzilu, ini yang paling berat. Apa arti zulzilu? Digoncang-goncang. Kemarin istri saya ngirim, ini apa namanya, lagi ngayak beras ya dek. Terus dia bilang, ini ayakan nih, ya, dikirim lagi ke aneh kan. Lah ini ayatnya, wazulzilu, mereka digoyang, diayak terus. Sampai orang-orang yang munafik dan berpenyakit kolbunya. Ini masalahnya. Mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Janji Allah, janji Rasul. Allah Rasul kan antum gak ketemu. Kan gak ketemu Rasul kan? Berarti lewat pewarisnya. Yang diceritakan oleh guru-guruku, mursyid-mursyid itu palsu semua. Sama dengan begitu. Itu maknanya. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Bab kewalian mah palsu. Kita emang ngejar-ngejar jadi wali. Emang antum diiming-imingi jadi wali? Enggak kan? Pernah diimingin jadi kutub nggak sih di Musa? Nggak ada kita diiming-imingi jadi kutub kupret. Nggak ada kita. Saya gak minat jadi wali kutub, wali ketep, wali kotob itu nggak ada. Nggak ada saya minat. Saya cuma minat satu aja. Ya Allah, jadikan aku siapa orang yang wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya Allah, jadikan aku orang yang di dunia dan di akhirat